Wabarakatuh. Saya Ditya Erlangga Putra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas robotika Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Jadi di sini kita pertama-tama dianjurkan untuk mendownload beberapa aplikasi seperti Node.js. Lalu kita mengekstrak program dari Node.js ini. Pertama kita akan membuka program Robo Analyzer untuk mendesain robot, di mana ini merupakan desain dari robot yang telah saya buat. Terdapat panjang lengan, join offset, beserta final value degree atau derajat terakhir untuk pergerakan dari lengan robot yang akan kita ujikan. Selanjutnya kita masuk ke Visual Code, di mana data Visual Code ini telah di-download dari folder ANN. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dengan robot yang akan kita combine dengan program di Visual Studio Code ini. Jadi di sini terdapat iteration sebanyak 2000, error trace 01, learning rate-nya dengan nilai 0,993, di mana number greater than 0, jadi harus lebih besar dari 0 ya. Mengenai learning rate, mohon maaf, kalau untuk learning rate berada di antara 0 hingga 1, dan dengan hidden layer bernilai 696. Jadi ini bisa kita atur sedemikian rupa untuk mendapatkan data yang akan kita ujikan. Jadi untuk nilai let T ini kita menyesuaikan dengan target yang ada di program Robo Analyzer, di mana di sini Robo Analyzer kita membuat final value degree-nya yaitu pada nilai 30, 45, 60, dan 30. Begitu juga kita menyesuaikan dengan nilai program pada Visual Studio Code 30, 45, 60, dan 30. Dengan hasil pada total data yaitu Q1 untuk menandakan data 0 sampai ke Q4. Dengan RMSE ini akan mendapat persamaan dari rumus ini. Mohon maaf, untuk RMSE itu mendapat dari persamaan yang gini. Akar dari M dibagi dengan panjang lengan. Baik, langsung saja kita masuk ke datanya. Nah, ini terdapat mungkin kesalahan ya dari program yang saya buat, karena pada running dari Robo Analyzer ini, kita coba update. Ini merupakan nilai dari XYZ-nya, XYZ. Sedangkan di Visual Code Studio saya ini masih bernilai sedemikian rupa, jadi berbeda, harusnya sama. Nilai yang ada di sini dengan nilai yang ada di sini itu sama. Ini merupakan data output yang didapatkan dari dataset dari Visual Studio Code ini. Seharusnya nilai dari ini XYZ yang ada di Robo Analyzer ini sama dengan nilai yang ada di PXP, YPZ yang ada di Visual Studio Code.
Nah, ini saya kurang paham bagaimana kesalahan yang saya buat, saya kurang tahu juga. Mungkin nanti akan saya diskusikan lagi bersama Bapak dosen mengenai program yang saya buat ini. Nah, jadi pada langkah-langkahnya, nilai yang ini harusnya sama dengan nilai ini. Setelah nilai ini sama, maka untuk melakukan pengecekan di localhost, kita harus menyesuaikan dengan port yang ada di sini. Kalau berdasarkan contoh yang dibuat oleh Bapak Zendi ini kan localhost 3000, jadi dia harus melakukan pengecekan port when you're running it. Jadi kita harus mengecek port saat kita ingin merunning dari program ini. Kalau ini kan 3000, artinya localhost yang ditulis di sini ya localhost 3000. Kalau di program yang kita buat ini kan ini 3001. Jadi localhost yang kita buat yaitu localhost 3001. Setelah melihat localhost 3001 portnya itu, kita memasukkan nilai PX, PY, PZ yang sesuai dengan program yang telah kita buat. Nah, tadi kan masih ada kesalahan nih. Seharusnya ini itu masuk ke dalam nilai dataset dari PX, PY, dan PZ. Kalau ini sudah tercombine, nilainya sudah dapat, maka kita akan masukkan nilai localhost 3000 ini untuk melakukan pengecekan data. Nah, ini karena datanya masih belum sesuai antara Robo Analyzer dan program Visual Studio Code-nya, jadi belum bisa di running sedemikian rupa yang seharusnya ini bisa di running seperti yang ada di contoh yang diberikan oleh Bapak dosen. Nah, jadi saat kita searching localhost 3000 ini, nanti data yang akan didapat ini seperti ini. Q1, Q2, Q3, Q4-nya. Dengan nilai RMSE dengan nilai yang telah didapatkan berdasarkan persamaan yang tadi, persamaan ini. RMSE, nah ini persamaan ini, maka akan mendapatkan nilai-nilai Q1, Q2, dan Q3, Q4 beserta nilai RMSE ini. Nah, itu yang belum saya dapatkan. Artinya masih terdapat beberapa kesalahan mungkin yang saya lakukan secara step by step-nya, sehingga saya belum bisa mendapatkan nilai yang kompatibel antara program Visual Studio Code dengan Robo Analyzer yang saya rancang ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti untuk koreksi yang perbaikannya, nanti akan saya coba running pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.